Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya teman-teman ke latihan 4.4 mengenai soal pemahaman. Ini masih pakai buku dari Kemendikbud. Nah, di situ nomor ini ya, nomor 1 diketahui sudut A sama dengan diketahui tangan sudut A sama dengan sisi depan dibagi sisi samping sama dengan 1/4 ya. Nah, kemudian kita diminta untuk gambarlah sebuah segitiga siku-siku yang memenuhi nilai perbandingan tersebut. Berikan label dan panjang sisi depan serta sisi sampingnya dalam sentimeter. Nah, teman-teman bisa mulai gambar ya. Di sini saya pakai gunakan kertas berpeta jadi agar lebih mudah. Di situ sisi depannya 1 dan sisi sampingnya 4. Nah, berarti karena satu kotak itu mewakili satu satuan ya. Saya gambarkan di bagian atas saja. Berarti ini adalah 1. Nah, kemudian yang satunya lagi adalah 4 ya, sisi sampingnya 4, berarti 4 satuan di sini. Saya tarik saja. Kemudian ujung-ujungnya saya hubungkan. Ujung-ujungnya saya hubungkan. Nah, ini sudah terbentuk segitiga yang dimaksud. Nah, kita tinggal tuliskan bahwa di situ dikatakan tangan A. Tangan adalah depan dibagi samping. Berarti di sini depannya, kalau saya ambil A-nya di sini ya. Sini A, maka ini adalah sudut A-nya. Kemudian depannya adalah 1 dan yang bawah itu adalah 4. Nah, otomatis sisi miringnya di sebelah sini. Oke, seperti itu ya. Teman-teman bisa dipahami mengenai yang nomor 1. Tangan A berarti depan dibagi samping 1/4. Nah, miringnya tentu yang di hadapan sudut 90 derajat ini. Kalau misalkan dihitung kita mudah aja. Berarti miring sama dengan R sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sama dengan akar 4 kuadrat itu 16 ditambah 1 sama dengan akar 17. Nah, ini merupakan sisi miringnya. Oke, selanjutnya pembahasan soal selanjutnya saya balik ya. Nah, di sini diketahui, nah ini ya panjang lebar sekali ini. Ada sudut di sini adalah 62 derajat. Ini sudutnya 62 derajat. Kemudian di sini X, kemudian di sini 22,7 cm. Nah, kita diminta untuk mencari nilai-nilai X-nya ya. Jadi kita diminta untuk mencari nilai-nilai X-nya. Nah, saya pakai ganti kertas ya. Pakai orek-orekan aja. Biar enak. Nah, kebetulan Pak Zul punya siap pakai lembar jawaban. Kurang apa saya mengerjakan soal di sini? Pakai lembar jawaban langsung. Oke, tapi saya gunakan yang bagian belakang ya. Nah, saya gambar ulang, misalkan di situ segitiganya. Ini X, ini 62 derajat, ini 22,7. Ini sisi siku-sikunya. Nah, kita mau menghitung X, maka kita mau mencari hubungan. Karena sisi yang diketahui adalah sisi depan dan sisi samping, atau dalam artian yang samping itu yang akan diketahui ya, atau ditanyakan, maka saya bisa tulis hubungan depan dibagi samping adalah tangan. Jadi kita bisa tulis tangan 62 derajat sama dengan 22,7 dibagi X. Maka X sama dengan 22/7 dibagi tangan 62 derajat. Nah, ini silahkan
teman-teman hitung sendiri. Oke, ini untuk yang A1 ya. 2, nomor 2. Kemudian nomor yang B. Di situ saya gambar ulang juga. Nah, jadi kalau mengerjakan matematika itu lebih enak harus kita gambar dulu, biar kita tahu nanti prosesnya mau kemana, mau arahnya kemana. Kemudian di sini X, ini ada 72 derajat, ini ada 18 derajat. Nah, kita mau mencari X, kita tinggal mau pakai sudut yang mana. Misalkan saya pakai sudut yang ini ya, 18 derajat, maka hubungannya adalah sama seperti halnya tadi, adalah depan dibagi samping. Itu merupakan nilai tangen. Jadi saya tuliskan tangen 18 derajat sama dengan depan dari 18 derajat adalah 3 dibagi X. Maka X sama dengan 3 dibagi tangen 18. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan saya mau pakai sudut yang 72, itu juga sama karena yang diketahui adalah depan dan samping ya. Maka saya juga bisa pakai tangen 72. Tangen 72 derajat sama dengan depan dibagi samping. Depannya adalah X dan sampingnya adalah 3. Maka kita bisa menuliskan X sebagai 3 dikali tangen 72 derajat. Nah, seperti ini untuk yang B. Selanjutnya untuk yang C, saya tetap gambar ya, biar memudahkan. Di sini segitiga sudut siku-sikunya. Di sini X, ini ada 58 derajat. Ini ada 32 derajat. Nah, ini ada 18. Nah, sama halnya seperti yang tadi. Misalkan saya pakai saya pakai sudut yang 58. Jadi sudutnya 58. Tentunya hadapannya ada 18 dan sampingnya yang akan dicari. Maka kita pakai hubungan tangen. Jadi tangen 58 derajat sama dengan 18 per X, karena hadapan dibagi samping. Maka X sama dengan 18 dibagi tangen 58 derajat. Oke, selanjutnya untuk yang 32 derajat, jika saya memakai sudut 32 derajat maksud saya, maka juga sama, hadapan dibagi samping. Kita bisa peroleh tangen 32 derajat sama dengan 32 derajat sama dengan X per 18. Maka X sama dengan 18 dikali tangen 32 derajat. Oke, gitu ya. Berarti sangat mudah sekali untuk yang nomor 2. Kemudian lanjut ke nomor yang ketiga ya. Di sini bagian pertama, perhatikan segitiga berikut dan tentukan nama sisinya berdasarkan sudut 60 derajat. Nah, ini ada 60 derajat ya. Jadi 60 derajat ini dimaksudkan adalah dia sebagai sudut acuannya. Nanti yang digunakan untuk memperoleh mohon maaf. Sudut acuannya adalah nanti yang akan digunakan untuk mencari sinus, kosinus maupun tangennya. Nah, 60 derajat ini maka tentunya kita bisa menentukan yang di depan itu adalah sisi depan. Yang nempel di sini adalah tentu sisi samping. Ada beberapa guru yang mengatakan kalau yang nempel itu sisi samping. Ada juga yang mengatakan yang nempel itu adalah sisi dekatan. Jadi antara sisi samping sama sisi dekatan itu sama ya. Seperti itu. Jadi kita tinggal mengevaluasi satu persatu. Sisi berwarna merah. Merah tentunya karena di hadapan sisi 90 derajat. Maka dikatakan sebagai sisi siku. Kemudian sisi berwarna hijau adalah dia di hadapan 60 derajat. Maka dia dikatakan sebagai sisi depan.
Nah, ini kok sisi siku-siku toh? Sisi miring, ya Allah, sampai lupa loh. Nah, sisi miring ya, enggak. Kalau sisi siku-siku ya yang mengapit sudut 90 derajat itu. Kemudian sisi berwarna biru. Nah, biru itu yang menempel dengan 60 derajat, maka kita bisa katakan sebagai sisi samping. Ada yang mengatakan samping boleh atau dekatan juga boleh ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya bagian kedua ya, yaitu segitiga berikut adalah segitiga yang sama dengan segitiga pada soal nomor pertama. Sekarang tentukan nama sisinya berdasarkan sudut 30 derajat. Nah, berdasarkan 30 derajat. Nah, ini sudutnya 30 derajat ya. Kemudian sisi berwarna merah. Nah, tetap ya, karena dia berhadapan dengan 90 derajat sebagai sisi miring. Kemudian sisi berwarna hijau, ini hijau, dia nempel, dia dekat dengan 30 derajat, maka dia dikatakan sebagai sisi sampingnya. Kemudian 30 derajat, di depannya sisi berwarna biru adalah sisi depan. Oke, selesai ya. Untuk yang bagian kedua, kemudian bagian yang ketiga masih sama. Di sini ada 60, ada 30 sudutnya, ada tentunya di sini 90 derajat. Segitiga berikut adalah segitiga yang sama dengan segitiga pada soal nomor pertama dan kedua. Sekarang tentukan nama sisi berdasarkan sudut yang ditentukan. Sisi depan 30 derajat. Ini 30 derajat, depannya adalah biru. Sisi depan sudut 60 derajat. 60 derajat ini 60 derajat ini ya. Depannya adalah sisi hijau. Sisi samping sudut 30 derajat berwarna 30 derajat itu ini. Tadi depannya udah ya, biru ya. Kemudian kalau sampingnya tentu adalah yang warna hijau. Oke, gitu ya. Selesai mengenai pembahasan soal 4.4 mengenai soal apa tadi? Soal pemahaman. Jadi pemahaman mengenai hubungan antar sudut dalam sebuah segitiga. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.